Informasi pertama, Saudara, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan 12 perusahaan besar Amerika Serikat. Presiden Prabowo mengakui sumbangsih Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia. Melalui pertemuan dengan anggota Korporasi Amerika Serikat dengan Indonesia Society, Yusindo, di Washington DC, Presiden Prabowo Subianto meyakinkan para investor Amerika Serikat untuk terus berinvestasi di Indonesia. Meski belum ada nota kesepahaman yang disepakati, Presiden Prabowo mengklaim perusahaan besar Amerika Serikat ini percaya pada perekonomian Indonesia. Dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Ada kerjasama yang ditandatangani nggak, Pak? Ini pembicaraan umum belum ditandatangani, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada Exxon Mobil, Chevron, ada GE, ya, General Electric Healthcare, banyak sekali. Ya. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat. Usai melangsungkan pertemuan secara tertutup, Prabowo dan Joe Biden memberikan keterangan media di ruang oval Gedung Putih. Joe Biden menyebut hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika semakin menguat. Biden turut memberikan beberapa pernyataan isu strategis, diantaranya soal Gaza dan Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo beberapa saat lalu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam rapat bilateral di Gedung Putih, Washington DC. Sejumlah isu dibahas terkait kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia, termasuk krisis iklim dan Gaza. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri di Gedung Putih. Selamat sore waktu Amerika Serikat, Valdia. Ya, selamat petang waktu Washington DC, Nanda dan pemirsa. Selain isu yang saya sebutkan tadi, kira-kira isu-isu apa lagi yang dibahas oleh kedua presiden di Gedung Putih hari ini? Ya, seperti yang tadi Anda sampaikan, kedua presiden sebelum memulai rapat bilateral mereka antara Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mereka tadi memberikan pernyataan kepada media. Kemudian Presiden Joe Biden mengatakan atau mengapresiasi 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dan mendiskusikan bagaimana memperkuat hubungan tersebut. Nah, selain itu Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa terdapat isu-isu yang didiskusikan. Yang pertama adalah mengenai isu mengenai kawasan Indo-Pasifik, dan yang kedua ini mengenai krisis iklim, dan yang ketiga tantangan global termasuk di dalamnya mengenai Gaza. Nah, mengenai isu yang pertama ini kawasan Indo-Pasifik, Biden mengatakan akan terus mewujudkan begitu kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Sebagai konteks, kawasan Indo-Pasifik ini terdiri dari 40 negara termasuk negara-negara ASEAN dan tentunya Indonesia di dalamnya, dan strategi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka ini berarti negara-negara di dalamnya ini bebas membuat keputusan yang berdaulat terkait wilayah, demokrasi, dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa adanya tekanan dari negara manapun di dalam kawasan itu maupun di luar kawasan itu. Nah, isu ini dikedepankan oleh Presiden Joe Biden. Menariknya setelah Presiden Prabowo ini melawat Tiongkok begitu dan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan menandatangani perjanjian maritim untuk mengelola sumber daya di dekat kepulauan
sumber daya maritim di dekat Kepulauan Natuna. Nah, kritik ini melihat bahwa perjanjian tersebut bisa dilihat sebagai langkah untuk memperluas klaim Tiongkok akan wilayah South China Sea atau Laut Cina Selatan. Jadi itu menariknya mengapa isu ini dikedepankan sebagai salah satu isu utama oleh Presiden Joe Biden saat memberikan keterangan kepada media tadi. Nah, isu yang kedua adalah mengenai krisis iklim, karena kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, kemudian Amerika Serikat adalah salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia, dan Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai pemain utama dalam proses transisi dalam topik krisis iklim ini, transisi ke energi bersih. Nah, yang ketiga ini mengenai keamanan, kemudian tantangan-tantangan global, dan termasuk di dalamnya ini mengenai Gaza. Nah, sebagai konteks, sebelum hari ini Presiden Joe Biden pada sore hari menemui Presiden Prabowo, ia terlebih dahulu menemui Presiden dari Israel, yakni Herzog atau Isaac Herzog, juru bicara Gedung Putih ini mengatakan mengenai pertemuannya dengan Isaac Herzog. Ini Amerika Serikat mendorong Israel untuk membuka jalur kemanusiaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih banyak ke Gaza. Namun organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan bahwa Israel ini telah gagal dalam isu tersebut atau menangani masalah tersebut, dan kondisi di Gaza ini lebih parah daripada sebulan yang lalu. Nah, setelah Biden menemui Presiden Israel, kemudian Biden menemui Presiden Indonesia pada sore harinya, dan salah satu yang dibahas juga mengenai Gaza. Nanda. Berbagai isu strategis dibahas dalam pertemuan hari ini. Tampaknya tadi ada 3 poin yang saya cermati terkait Indo-Pasifik aman dan terbuka, iklim, dan juga Gaza. Valdia, ada rencana terkait dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS terpilih Donald Trump? Ya, Nanda, seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Prabowo telah berbicara begitu melalui sambungan telepon dengan Presiden terpilih Donald Trump. Kemudian Presiden Prabowo juga mengemukakan keinginannya untuk bertemu secara langsung dengan Presiden terpilih Donald Trump. Kemudian hal itu disambut positif oleh Donald Trump. Namun melihat ketatnya agenda Presiden Prabowo di sini, hanya tersisa sedikit waktu pada malam ini begitu jika mereka berdua akan melakukan pertemuan secara langsung, karena Presiden terpilih Donald Trump ini tidak berada di Washington DC melainkan di negara bagian lain yakni Florida, dan Trump telah berada di Florida semenjak pemilu dan menjadi presiden terpilih Amerika, dan jarak antara Washington dan Florida ini cukup jauh jarak tempuhnya begitu, dan melihat jika waktu yang tersisa hanyalah malam ini, nampaknya akan tipis pertemuan secara langsung itu terjadi pada lawatan Presiden Prabowo kali ini, karena setelah di Washington DC, Presiden Prabowo ini akan melanjutkan agenda lainnya, yakni ke Peru untuk menghadiri KTT APEC serta ke Brazil untuk menghadiri G20. Begitu, Nanda. Oke, artinya masih belum ada kemungkinan ada pertemuan malam hari ini begitu ya, Valdia. Dan selanjutnya berarti agenda dari Prabowo sendiri, Presiden Prabowo Subianto akan ke Peru dan untuk melanjutkan lawatan-lawatan lainnya ke luar negeri. Terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita ke